Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sekarang masuk ke pertemuan yang ke-10 ya, dengan di mata kuliah K3 ya. Kita pada kesempatan ini akan membahas tentang hijin industri ya. Hijin industri. Apa sih itu hijin industri dan sebagainya? Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita sudah memasuki era industrialisasi di mana manusia memiliki interaksi dengan siapa kira-kira ya. Ada 5P interaksinya tersebut. Pertumbuhan penduduk, tentu kita setiap hari ada yang lahir ya. Begitu. Jadi ini akan menambah populasi gitu. Selain itu juga dengan bertambahnya penduduk tentu produksi juga harus ditingkatkan ya. Kemudian ketika produksi ditingkatkan maka ada yang namanya energi, dan energi ini pun berbanding lurus pertambahannya, semakin banyak energi yang kita gunakan begitu. Kemudian yang keempat ya, perluasan penggunaan lahan ya, bisa disaksikan semakin kesini semakin banyak yang tadinya area-area kosong, area-area yang tidak digunakan dibangun pabrik begitu ya. Seperti kita kalau ke Bekasi itu melihat banyak sekali pabrik-pabrik yang berdiri di sana. Kita ada lahan kosong tidak lama kemudian menjadi pabrik. Nah, kemudian dari interaksi-interaksi ini pasti juga menimbulkan polusi, bertambahnya pencemaran udara. Nah, inilah yang melatar belakangi kenapa sih penting ada yang namanya hijin industri ya. Perlu diatur gitu ya. Sehingga kita juga akan membahas apa sih itu hijin industri ya. Hijin industri itu adalah ilmu yang mencakup pengenalan, rekognisi ya, antisipasi, evaluasi dan pengendalian faktor lingkungan yang dapat berdampak negatif pada kesehatan, tenaga kerja dan juga masyarakat ya. Nah, jadi ketika suatu pabrik berdiri ya, pasti ada kegiatan di sana. Setiap suatu kegiatan industri pasti menghasilkan limbah. Maka perlu penanganan yang cukup gitu ya, untuk kita bisa bekerja dengan aman, nyaman gitu ya. Sehingga dengan diaplikasikannya hijin industri ini tercapai tujuannya dengan mencegah efek samping dari kemajuan teknologi itu sendiri ya, dimana kemajuan teknologi ini tadi ya bisa membahayakan kesehatan dan juga menciptakan lingkungan kerja yang aman. Nah, ini tugas kita bagaimana mencegah efek samping ya dari kemajuan teknologi ya yang bisa membahayakan kesehatan. Selain itu juga menciptakan lingkungan kerja yang aman gitu ya. Jadi di industri itu selalu diperhitungkan bagaimana para pekerja bisa bekerja dengan aman, ya, dengan nyaman. Seperti teman-teman kuliah, kalau kelasnya dingin gitu ya, adem, akan nyaman daripada kelasnya panas, begitu ya, gerah gitu ya. Nah, itu juga bagian dari hijin industri. Mengapa hijin industri penting gitu ya di industri farmasi? Karena di industri farmasi tentu banyak senyawa-senyawa yang kita gunakan, di mana senyawa-senyawa tersebut atau bahan kimia tersebut bisa memapar ya. Itu. Paparan bahan kimia berbahaya, debu farmasi, mikroorganisme dan paparan kontaminasi silang. Kemudian efek samping dari teknologi canggih seperti proses dan mekanisme kimia. Selain berdampak kepada para pekerja, berdampak pula kepada masyarakat luas. Ya, limbah-limbah tersebut bisa saja menimbulkan iritasi, penyakit pernapasan dan sebagainya. Selain kesehatan juga ada resiko pencemaran lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat di sekitar. Manfaat dari hijin industri yang baik yaitu ada keuntungan bagi siapa? Ya, bagi semuanya, baik itu masyarakat, baik itu pekerja, baik itu perusahaan itu sendiri.
Untuk masyarakat tentu lingkungan kerja yang aman dan mencegah dampak negatif kepada masyarakat sekitar. Kemudian peningkatan kualitas produk ya. Kalau misalkan tempat kerjanya nyaman, orang juga akan lebih serius bekerjanya. Yang ketiga adalah kepatuhan regulasi. Gitu ya. Ini adalah keuntungan bagi perusahaan. Lalu langkah apa saja ya? Ini ada 4 langkah praktis ya dalam hal penerapan hijin industri. Mulai dari pengenalan, rekognisi ya. Kemudian antisipasi, kemudian evaluasi dan pengendalian. Di mana tempat kerja kita kenali begitu ya. Ada faktor apa saja yang kira membuat tidak nyaman atau membuat bahaya gitu ya. Nah, kemudian diantisipasi itu, diperkirakan risikonya seperti apa, dievaluasi lalu dikendalikan ya. Yang pertama pengenalan. Ini untuk melihat di tempat kerja itu ada bahaya apa saja. Langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama, inventarisasi bahan kimia dan biologis. Bahan apa saja yang kita gunakan, ya. Nah, gitu. Kemudian pemetaan bahaya fisik dan juga kimia, ya, dipetakan. Area-area mana saja yang menjadi tempat menyimpan bahan kimia. Ruang produksinya di mana saja ya. Nah, gitu. Kemudian diobservasi secara langsung dengan cara yang ketiga ya. Nah, kita turun ke lapangan, melihat secara langsung, diinspeksi lapangannya gitu ya, secara aktual. Nah, secara saat itu juga dilihat ada sumber apa saja, sumber bahaya apa saja yang ada ketika melakukan pekerjaan. Contoh bahaya yang ditemukan misal seperti debu farmasi, uap bahan kimia dan mikroorganisme, patogen, radiasi dan kontaminasi silang. Kemudian yang kedua antisipasi ya, setelah kita tahu kita antisipasi. Tujuannya apa? Memprediksi risiko mungkin muncul dari aktivitas rutin atau situasi darurat. Jadi kalau kita belajar kemarin, antisipasi ini seperti kita menilai risikonya gitu ya. Langkah-langkahnya apa saja? Mengevaluasi risiko dari teknologi baru, memproyeksikan risiko paparan, mensimulasikan kecelakaan kerja ya. Evaluasi risiko dari teknologi baru, dilihat teknologi yang baru kita gunakan ini membawa atau memberikan efek samping apa ya sebelum kita gunakan. Kita baca dengan betul panduannya seperti apa. Kemudian proyeksi risiko paparan ya. Nah, bagaimana kita mengantisipasi risiko-risiko yang timbul dari setiap kegiatan yang kita lakukan. Nah, setelah itu kita lakukan simulasi. Nah, ketika disimulasikan itu akan terlihat dampak apa saja yang hadir gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh tindakan antisipasi adalah penyediaan peralatan darurat seperti ventilasi tambahan di area kerja tertentu ya. Misalkan saat kita bekerja, uap kimianya cukup banyak begitu ya. Kita lihat tidak ada ventilasi. Nah, kita tambahkan ventilasi ya. Seperti teman-teman rasakan kalau di bawah itu di B1 di laboratorium ya, hampir setiap laboratorium itu memiliki ventilasi tambahan, exhaust lah kira-kira begitu ya, untuk mensirkulasi udara yang ada di dalam lab gitu ya. Kemudian yang keempat baru dilakukan pengendalian ya. Tujuannya apa? Menghilangkan bahaya yang teridentifikasi. Tadi kan sudah dikenal, sudah dievaluasi, sudah pertama sudah yang pertama diidentifikasi, yang kedua diantisipasi, yang ketiga dievaluasi,
ya. Nah, baru kita kendalikan, ya. Adapun hierarki pengendalian risiko yang pernah kita pelajari ya dari mulai eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, administratif dan penggunaan APD, ya. Contoh praktik pengendaliannya adalah sistem filtrasi udara di laboratorium atau penggunaan glove box untuk menangani bahan berbahaya. Nah, berikut adalah beberapa contoh implementasi daripada higien industri di perusahaan farmasi, ya. Salah satu contohnya ini juga menjadi contoh kita tadi, sistem ventilasi lokal untuk kontrol uap bahan kimia. Ya, tantangan yang dihadapi tingginya paparan uap. Nah, ini kan tinggi sekali paparannya. Lalu solusi yang diimplementasikan apa? Memasang ventilasi lokal exhaust, ya, sehingga mencairkan konsentrasi udara yang ada di dalam laboratorium, begitu ya. Memastikan ventilasi terarah dan teratur sehingga tingkat konsentrasi bahan kimia di udara dapat dijaga di bawah NAB. Hasil positifnya apa? Menurunnya laporan masalah pernapasan pada pekerja dan terciptanya lingkungan kerja yang lebih aman serta sesuai standar kesehatan lingkungan kerja. Jadi kalau misalkan dikendalikan, ya, labnya jadi nyaman untuk kita bernapas, maka itu tadi, ya, akan mengurangi laporan-laporan yang seperti tadi, ya, sulit bernapas lah, cepat lelah lah dan sebagainya. Kemudian contoh yang kedua, substitusi bahan kimia untuk mengurangi paparan berbahaya. Diganti substitusi itu, ya. Paparan bahan kimia berbahaya yang sering digunakan dalam proses pelapisan tablet yang dapat menyebabkan iritasi dan masalah kesehatan bagi pekerja, ya. Solusi implementasi adalah substitusi bahan kimia, di mana bahan kimianya diganti yang tadinya berisiko tinggi dicarikan bahan kimia alternatif, ya, di mana bisa menurunkan risiko tersebut, ya. Hasil positifnya ya tentu berkurang kebutuhan akan alat pelindung diri khusus, meningkatnya kenyamanan pekerja dan pengurangan biaya kesehatan, ya. Lalu contoh yang ketiga ataupun yang terakhir, penggunaan alat pelindung diri atau APD dan SOP ketat di laboratorium mikrobiologi misalnya. Nah, ini tantangan yang dihadapi di mana risiko kontaminasi silang antara produk dan bahaya biologis bagi pekerja di laboratorium mikrobiologi, ya. Ketika kita melakukan praktikum mikrobiologi, tentunya kita bersentuhan dengan suatu mikroorganisme. Nah, mikroorganisme ini bisa saja mengancam daripada kesehatan para pekerja. Maka solusi yang diimplementasikan adalah menerapkan SOP yang ketat untuk prosedur kerja di laboratorium, termasuk teknik sterilisasi dan prosedur handling sampel, ya. Seperti contohnya kalian kalau mau masuk lab steril, ya, itu kan harus menggunakan jas lab, harus membuka sepatu, harus menggunakan sandal dan seterusnya, ya. Ada SOP-nya, gitu ya. Sehingga apa? Mikroorganisme tadi tidak bisa atau menjadi aman, ya, untuk kita berinteraksi dengan mikroorganisme tersebut, ya. Kemudian yang kedua, menggunakan alat pelindung diri, mewajibkan penggunaan APD seperti masker N95, sarung tangan dan pelindung mata untuk pekerja yang berinteraksi dengan mikroorganisme patogen. Terlebih kalau sudah teridentifikasi bahwa mikroorganisme tersebut adalah mikroorganisme patogen. Sudah tahu ya patogen apa, ya? Nah, gitu. Kemudian hasil positifnya mencegah kontaminasi silang produk, menjaga kualitas produk yang dihasilkan dan menurunkan risiko interaksi pada pekerja, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kontaminasinya bisa dikendalikan, ya, kata-kata kuncinya adalah dikendalikan. Ketemu bahaya, dinilai resikonya, dievaluasi, kemudian dikendalikan, ya, sehingga bisa menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Selain menjaga kualitas produk, maka kesehatan para pekerja juga jadi terjamin, gitu ya, dan menurunkan risiko infeksi akhirnya kepada pekerja. Oke. Baik, demikian teman-teman semua, ya, kita sudah sampai di penghujung daripada materi kita hari ini, di mana hari ini kita belajar tentang higien industri. Higien industri itu bagaimana kita mengelola tempat kerja kita menjadi aman dan nyaman. Baik, terima kasih semuanya. Sama-sama kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Saya mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat belajar.